masyarakat membantu masyarakat, rakyat membantu rakyat, kemudian pemerintah dalam hal ini membantu konglomerat. Yang banyak dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini cenderung memikirkan nasib konglomerat. Itu juga berkaitan dengan undang-undang Minerba yang juga disahkan dan yang lainnya, termasuk keterkaitan dengan dibolehkannya transportasi umum untuk beroperasi kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat jumpa kembali dengan saya di sini dengan Cak Hamid di YouTube saya kali ini. Dan kali ini saya coba menyikapin terkait ada yang menarik di 2 hari terakhir ini di Indonesia terkait COVID-19, di mana jadi ada peristiwa yang menarik di Sarinah Tamrin, yaitu terkait dengan penutupan McDonald. Kenapa kemudian menarik? Karena McDonald ini adalah restoran McD pertama yang datang di Indonesia pada waktu itu, dan kemudian ketika ini ditutup untuk seterusnya, kemudian banyak orang berkerumun untuk menselebrasi penutupan itu, dan itu terjadi kerumunan. Banyak yang memprotes kegiatan itu, banyak yang menyayangkan adanya penumpukan massa di masa PSBB di Jakarta itu. Tapi belum selesai itu juga, ternyata beberapa hari kemudian ada juga kegiatan yang menarik juga, yaitu adanya ketika pemerintah mulai sedikit melonggarkan terkait PSBB ini, di mana dibolehkan untuk melakukan bepergian dengan surat keterangan sehat atau surat tugas. Dan ini kemudian terjadi penumpukan di Bandara Soekarno-Hatta yang kemudian menjadi viral. Nah, adanya rentetan ini kemudian menimbulkan reaksi dari berbagai masyarakat, termasuk dari teman-teman para medis yang kemudian bikin tulisan dengan hashtag terserah Indonesia atau Indonesia terserah gitu kan. Artinya mereka itu mulai kecewa terhadap sikap teman-teman atau masyarakat di Indonesia yang mulai abai terhadap virus corona ini. Dan ini juga kemudian menjadi viral karena juga tidak hanya itu, karena di luar sana juga banyak kemudian protes-protes. Dan protes ini kemudian agak sedikit kencang karena ada rentetan-rentetan yang lain, terutama terkait kebijakan pemerintah juga. Di saat masyarakat banyak terhimpit oleh PSBB, menurunnya pendapatan segala macam, tapi pemerintah di satu sisi, Pak Presiden Jokowi yang ingin menaikkan iuran BPJS mulai bulan ini, dan ini juga menimbulkan protes yang luar biasa. Jadi banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yang cenderung mencela-mencela, dan pada akhirnya orang-orang yang merasa dari kemarin-kemarin itu berjuang untuk stay di rumah, berjuang untuk tidak keluar rumah segala macam, dan bahkan yang donasi, yang melakukan donasi charity untuk bahu-membahu, kemudian merasa kecewanya karena yaitu di saat mereka merasa membantu untuk kemudian bagaimana bahu-membahu dengan pemerintah dalam hal ini menekan laju COVID-19, tapi kebijakan pemerintah yang cenderung berusaha untuk melonggarkannya, bahkan dengan menaikkan iuran BPJS. Makanya kemudian ada meme yang berkembang itu sekarang itu sangat-sangat menarik dan agak sedikit menohok bagi saya, yaitu meme-nya itu masyarakat membantu masyarakat, rakyat membantu rakyat, kemudian pemerintah dalam hal ini membantu konglomerat. Jadi yang banyak dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini
cenderung memikirkan nasib konglomerat. Itu juga berkaitan dengan undang-undang Minerba yang juga disahkan dan yang lainnya, termasuk keterkaitan dengan dibolehkannya transportasi umum untuk beroperasi kembali. Jadi itu sangat sangat menarik dan agak sedikit bikin gaduh akhir-akhir ini di Indonesia ini, dan terutama yang agak sedikit menaik adalah di hari ini. Jadi hari ini mulai banyak kekecewaan dan status teman-teman banyak yang mulai agak sedikit keras gitu ya, memprotes terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentu ini nggak bisa dianggap sebagai bagian dari orang-orang yang terdahulu. Kalau dibilang cebong kampret segala macam, tidak bisa, karena banyak yang protes sekarang itu adalah teman-teman yang kemarin itu adalah mendukung atau pro Jokowi Ma'ruf gitu kan, yang kemudian mulai bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi dalam hal ini, terutama di akhir-akhir ini di dalam konteks penanganan pandemik corona ini. Dan ini bagi saya harus segera diambil tindakan yang bijak menurut saya. Memang di satu sisi pemerintah sekarang kebingungan untuk bagaimana memperbaiki ekonomi, tapi di sisi lain kesehatan yang harus tetap dijaga. Tentu dari banyak orang sepakat bahwa kesehatan terlebih dahulu yang harus diutamakan ketimbang ekonomi gitu kan. Dan ini menurut saya kalau untuk ambil jalan tengah, saya harap pemerintah dalam hal ini harus betul-betul bijak. Ada juga kemudian semacam indikasi kenapa kemudian dilonggarkan di penerbangan segala macam. Ini juga kemudian dibaca sebagai bagian dari rentetan peristiwa sebelumnya. Rentetan peristiwa sebelumnya apa? Jadi rentetan peristiwa sebelumnya adalah terkait adanya isu atau berita terkait akan masuknya TKA dari Cina yang akan masuk ke Konawe. Dan itu sebanyak 500 orang yang kemudian ditolak oleh bupati, wali kota, gubernur di sana, bahkan menolak, masyarakat juga menolak, karena di saat pandemik itu, di saat warga Indonesia kita suruh untuk kemudian diam di rumah, tidak beraktivitas, bahkan kehilangan pekerjaan, jutaan orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, tapi di sisi lain pemerintah malah memasukkan TKA untuk bekerja di Indonesia. Dan ini kemarin sudah diprotes, kemudian pihak pemerintah akan menunda, katakan. Cuman kan kemudian ketika dibuka ini, banyak yang kemudian curiga, jangan-jangan itu adalah upaya gitu kan, kemudian melonggarkan sejenak, kemudian orang terlena untuk kemudian mudik segala macam. Di satu sisi untuk memasukkan pemerintah dalam ini mau memasukkan lagi TKA dari Cina itu agar kemudian bisa masuk dan tidak terkontrol gitu kan. Nah ini bagian dari yang muncul di teman-teman, dan tentu ini sebatas kecurigaan, tapi juga kecurigaan ini bisa jadi masuk akal gitu kan, karena ya itu dari saking banyak kemudian kemarin kan dari pihak pemerintah yang agak sedikit ngebet, cenderung memaksakan lah dalam tanda kutip untuk kemudian tetap agar TKA dari Cina itu bisa masuk, terutama dari jajaran di pemerintah. Itulah yang akhir-akhir ini kemudian menjadi booming, terutama di 2 hari terakhir, terkait mulai semacam putus asa, bisa juga dibaca putus asa ya, atau bahkan semacam kekecewaan yang luar biasa dari pihak para medis dan teman-teman yang mulai kemarin sibuk mencoba bertahan di rumah, sibuk
sibuk untuk bersama-sama menjaga laju corona ini, tiba-tiba di pihak pemerintah sendiri melakukan hal yang sebaliknya. Nah, menurut saya hal ini tidak usah terjadi kembali. Jadi pemerintah menurut saya harus strike dengan kebijakan yang diambil, jangan kemudian berubah-ubah, dan harus betul-betul dikaji secara matang apa yang akan diambil, keputusan apa yang akan diambil terkait dalam penanganan corona ini. Jadi mungkin itu ya yang saya sikapin pada hari ini. Dan menurut saya ini sudah di penghujung menjelang Idul Fitri gitu kan. Energi kita baiknya banyak dipergunakan untuk kebaikan, untuk persiapan menjelang Idul Fitri ini, ketimbang harus sibuk dengan hal-hal yang menurut saya harusnya bisa dihindari. Mungkin itu saja teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di video-video saya yang lain. Dan oh ya teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang masih belum subscribe, tolong bantu subscribe, kemudian like and share. Dan di bulan suci Ramadan ini, cara yang paling sederhana, sedekah yang paling murah dan gampang adalah dengan like, subscribe, kemudian share video-video saya. Dan itu bagi saya adalah bagian dari sedekah terbaik dan sangat menyenangkan bagi saya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.